Itu secara umum maksiat, baik itu maksiat itu ada perintah yang diabaikan, perintah Allah diabaikan, atau larangan yang diterjang, itu pasti secara tidak langsung maupun secara langsung akan menyurutkan iman kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid As-Salam yang semoga senantiasa dilimpahkan taufik oleh Allah Ta'ala. Tidak hentinya lisan kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita semua, di antaranya nikmatul iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih berkesempatan untuk menghadiri pertemuan kedua dari kajian kitab Aqidatul Raziyain, yang merupakan sebuah akidah dari dua imam besar, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan terkait keimanan. Pembahasan terkait keimanan, di mana kita telah sebutkan tentang beberapa poin yang biasanya diangkat dalam pembahasan iman. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu atau pada pertemuan pertama disebutkan tentang pendapat atau akidah dua imam ini, di mana mereka mengatakan bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, di mana anak dari Abu Hatim ini yang bertanya kepada bapaknya Abu Hatim dan juga bertanya kepada Abu Zur'ah tentang apa akidah mereka, atau sebutkan poin-poin terkait akidah yang mereka yakini. Maka disebutkan bahwasanya keduanya menilai atau memiliki akidah yang mana akidah ini mereka dapatkan dari ulama di berbagai penjuru negeri Islam. Maka mereka mengatakan, kami menemukan para ulama di negeri Hijaz, negeri Irak, negeri Syam, dan negeri Yaman. Mereka berada di atas satu mazhab, di atas satu manhaj, atau di atas satu akidah. Apa saja akidah tersebut? Maka mulailah anak dari Abu Hatim ini menceritakan atau menyebutkan satu persatu, poin per poin yang ia simak, yang ia hafalkan dari ayahnya dan juga dari Abu Zur'ah Ar-Razi ini. Dan pada pembahasan yang telah lalu kita sebutkan terkait tentang iman. Mereka berdua berpendapat bahwasanya keimanan itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Dan kita telah sebutkan apa yang dimaksud dari perkataan, yaitu perkataan lisan dan perkataan hati. Perkataan hati dan perkataan lisan. Dan juga kita sebutkan juga terkait perbuatan. Perbuatan ini mencakup 3 hal. Ada yang masih ingat? Perbuatan hati atau amalan hati, kemudian perbuatan lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan anggota badan. Itu yang dimaksud dengan qaulun wa amalun. Dari perkataan para salaf, maksudnya adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan atau perkataan dan perbuatan itu yang mencakup 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Dan telah kita sebutkan apa saja yang terkait dengan perkataan hati, dengan perbuatan hati, kemudian apa yang terkait dengan lisan tadi, contohnya apa saja, kemudian juga perbuatan. Baik, kemudian kita berpindah pada poin yang lain, masih terkait tentang keimanan, yaitu yazidu wa yanqus. Yazid artinya bertambah, keimanan itu bertambah, dan keimanan bisa berkurang. Kenapa poin ini disebutkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim? Karena pada waktu itu ada yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang.
Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ketika kita sudah menyatakan diri sebagai orang beriman kepada Allah, menyatakan keimanan kepada Allah, maka iman itu sudah terpatri kuat di hati dan tidak akan terpengaruh oleh banyaknya maksiat yang dilakukan. Dan tidak juga terpengaruh oleh banyaknya ketaatan yang dilakukan. Artinya dia sudah satu kesatuan. Dan ia akan terus menetap walaupun orang tersebut hanya sedikit melakukan amal soleh dan justru banyak melakukan kemaksiatan. Nah, ini merupakan hal yang keliru. Oleh karena itu pada akidah salaf, mereka biasa menekankan, tidak hanya mengatakan, tidak hanya menyebutkan definisi dasar dari keimanan, bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan, tetapi juga mereka menambahkan sebagai bentuk penegasan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Secara umum, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara umum keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan, itu secara umum. Kemudian keimanan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Jadi keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian para ulama merinci apa saja ketaatan yang paling berpotensi besar meningkatkan keimanan kita, apa saja booster keimanan kita. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau Ziyadatul Iman wa Nuqsanih, beliau secara khusus menyoroti dan meneliti tentang pembahasan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Beliau menyebutkan di antara hal atau cara yang paling berpotensi besar meningkatkan dan melejitkan iman kita itu ada banyak, namun beliau susun dari yang paling penting atau paling berpotensi besar. Yang pertama kata beliau adalah al-ilmu, yaitu mempelajari ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu terkait agama ini. Dan beliau kemudian membagi ilmu yang paling penting, kata beliau, yang semakin mendorong keimanan kita, melejitkan keimanan kita adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Semakin dalam kita mempelajari ilmu tentang Allah, maka akan semakin kuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hal ini mencakup 3 aspek ini. Orang yang imannya semakin mengenal Allah, ia akan semakin kuat amalan hatinya. Tawakalnya kuat, pengharapannya kepada Allah itu begitu kuat, takut kepada Allah begitu kuat. Begitu juga dengan lisannya. Makanya ada perumpamaan dalam bahasa Arab bahwasanya man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang kalau sudah suka pada sesuatu, ia akan sering mengungkit-ngungkit sesuatu tersebut, akan sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut di berbagai kesempatan. Maka indikator keimanan kita sedang kuat, dan salah satunya adalah kecintaan, karena itu berkaitan dengan amalan hati, maka akan sering terucap di lisan kita zikir kepada Allah Ta'ala, astaghfirullah, ketika melihat sesuatu subhanallah, atau kita mengucapkan kalau dapat sesuatu alhamdulillah. Itu menunjukkan amalan lisan dan itu akan semakin mengangkat keimanan kita. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Begitu pula dengan perbuatan anggota badan. Baik, semakin mengenal Allah maka semakin berpotensi keimanan kita meningkat. Dan cara untuk mengenal Allah ya dengan bermajelis ilmu seperti ini. Semakin kita meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, itu seakan iman kita sedang dicas. Iya. Antum bayangkan, silakan dicoba, selama sepekan antum tidak menghadiri majelis ilmu, tidak mendengar perkataan qala Allah, ayat suci Al-Quran atau hadis, kalau antum sudah terbiasa, selama ini terbiasa, kemudian 1 pekan antum tidak hadir sama sekali, antum akan merasakan ada yang kurang, kayak ada yang menurun. Nah, itu yang pertama disebutkan adalah ilmu tentang Allah Ta'ala. Semakin kita mendalami siapa Tuhan kita, maka akan semakin senada keimanan kita akan semakin meningkat pula seiring dengan sepengetahuan kita tentang Allah Ta'ala. Baik, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah ilmu, masih berkaitan dengan ilmu ini, melalui jalan ilmu ini, melalui cara ilmu ini adalah dengan mempelajari syariat Allah, hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Semakin kita dalam menggali
apa saja perintah Allah, apa saja larangan Allah, terus semakin dalam kita mempelajari tata cara beribadah yang benar kepada Allah, itu akan semakin meningkat keimanan kita. Kemudian kata Syekh di sini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, di antara hal yang meningkatkan keimanan pula adalah yang kedua, kalau tadi yang tentang ilmu, yang kedua adalah dengan mengamalkan ilmu tadi. Semakin ilmu diamalkan, maka akan semakin meningkat keimanan kita. Semakin meningkat keimanan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan mencari teman-teman yang sama-sama berusaha menjaga dan meningkatkan keimanan. Kita ketahui disebutkan bahwasanya as-sahibu as-sahib. Teman itu dia menarik, baik itu menarik kepada kebaikan atau menarik kepada keburukan. Jadi semakin kita berusaha berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama berusaha menjaga keimanan, akan semakin terdorong dan terinspirasi pula kita untuk menaikkan keimanan. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ketiga. Adapun yang membuat iman kita turun, itu ada dibagi oleh Syekh di sini terhadap dua bagian. Bagian yang pertama adalah faktor internal. Faktor dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah maksiat. Itu secara umum maksiat, baik itu maksiat itu ada perintah yang diabaikan, perintah Allah diabaikan, atau larangan yang diterjang, itu pasti secara tidak langsung maupun secara langsung akan menyurutkan iman kita. Itu secara umum maksiat menurunkan iman seseorang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ghaflah. Al-ghaflah ini adalah kelalaian. Seseorang lalai dari berzikir kepada Allah. Dari zikir pagi sama zikir petang. Tidak membacanya, maka ada yang berkurang dari bagian keimanannya. Karena itu otomatis. Semakin kita banyak melakukan ketaatan, semakin meningkat. Semakin kita tidak melakukan ketaatan atau justru melakukan kemaksiatan, akan menurun. Begitu seterusnya. Kemudian yang faktor eksternalnya, faktor luar yang membuat iman seseorang itu cepat down, cepat turun, itu yang pertama adalah keberadaan setan. Keberadaan setan, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Karena setan telah bersumpah dan bertekad akan terus berusaha menggeser jalan yang seharusnya kita titi ke jalan yang lain. Artinya setan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha seorang hamba berada dalam ketaatan, memiliki keimanan yang terus meningkat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Ia rusak ibadah kita dan secara otomatis akan menurunkan keimanan kita. Kemudian faktor yang kedua adalah teman-teman yang sebaliknya, teman-teman yang buruk, yang akan menyeret seseorang kepada menurunnya atau merosotnya keimanan kepada Allah Ta'ala. Baik itu terkait tentang bertambah dan berkurangnya iman. Kenapa ditekankan oleh para ulama, terlebih ulama salaf? Karena di luar sana pada masa mereka, bahkan sampai sekarang, ada pendapat yang menyatakan bahwasanya iman itu dia tidak terpengaruh oleh kemaksiatan. Bahkan yang lebih parahnya adalah imannya orang yang bermaksiat, meminum minuman keras, berzina dan lain sebagainya, itu imannya sama kadarnya dengan keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan jelas kekeliruan. Jelas kekeliruan. Bahkan kalau kita meruntut, kalau dari dalil kita sebutkan dari ayat suci Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, baru nanti kita akan paparkan berdasarkan fakta yang kita rasakan. Cuman mungkin selama ini kita kurang menyadarinya. Baik, dalil terkait bertambah dan berkurangnya iman, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Kemudian ketika
diperdengarkan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran, maka zadathum imana, keimanannya bertambah. Mendengarkan atau menyimak Al-Quranul Karim itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Perbuatan anggota badan kita berupa telinga, pendengaran, mendengarkan ayat suci Al-Quranul Karim. Dengan mendengarkan saja, maka ada keimanan yang menaik. Walaupun kadarnya antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Tergantung seberapa kuat hatinya, seberapa sungguh-sungguh ia menyimak dan mentadabburi, memperhatikan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau mendengarkannya sambil lalu, maka mungkin bisa jadi ini tidak bertambah keimanannya. Baik, itu tadi terkait ayat suci Al-Quranul Karim, terkait bertambahnya keimanan. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menyebutkan bahwasanya dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina itu ketika ia sedang berzina, maka ia bukanlah orang yang mukmin. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang tengah melakukan perbuatan mencuri pada saat itu ia beriman. Maksudnya di sini adalah iman yang sempurna. Karena iman terbagi dua nanti. Ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang karena maksiat. Yang dinafikan, yang ditiadakan dalam hadis ini bukanlah asal imannya, bukan akar keimanannya, akan tetapi keimanan kesempurnaannya yang ditiadakan. Artinya ia memiliki iman tapi imannya rendah. Itu maksud dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini dipahami keliru sehingga ada kelompok yang mereka mengkafirkan orang atau pelaku maksiat atau dosa besar. Orang yang mencuri langsung dikeluarkan dari Islam, dan ini merupakan pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena hadis ini tidak ada di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menyebutkan bahwasanya dosa besar itu akan mengeluarkan keimanan. Makanya disebutkan tadi kemarin itu pentingnya memahami bahwasanya iman itu bukan satu paket, tetapi ia terdiri dari berbagai cabang atau bagian. Kalau melakukan kemaksiatan maka akan hilang satu bagian dan masih tersisa bagian-bagian yang lain. Tidak hilang sekaligus, tidak hilang seluruhnya. Baik, itu terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menurunnya keimanan. Kemudian juga perkataan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah mengatakan yang perkataannya hampir mirip, di mana mereka pernah mengatakan, halummu najlisu atau ijlisu bina nu'minu sa'atan. Dalam riwayat yang lain, nazdadu imanan. Kemari kita duduk sebentar, sejenak, kita meningkatkan keimanan kita. Kita meningkatkan keimanan kita. Itu dari perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak di antara ulama seperti Ibnu Abdil Bar, yang biasanya beliau ini terkenal mengumpulkan pendapat yang memang disepakati di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, terkhusus pendapat-pendapat yang berkaitan dengan akidah. Artinya beliau benar-benar konsen terkait apa saja kesepakatan ahlus sunnah dalam setiap pembahasan akidah. Ada Ibnu Abdil Bar, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim. Mereka menyatakan bahwasanya iman bisa bertambah dan berkurang ini merupakan kesepakatan di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Baik, itu tadi kita sebutkan secara singkat ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, kemudian asar atau perkataan sahabat, kemudian yang keempat adalah ijma, kesepakatan ahlu sunnah yang dinukilkan oleh 3 ulama tadi. Kemudian yang kelima, baru kita apa yang kita rasakan selama ini. Keimanan yang dirasakan bertambah dan berkurang itu dapat dirasakan oleh kita masing-masing, entah kita sadari atau tidak. Ketika kita melakukan satu kebaikan, satu amal kebajikan, maka kita akan dimudahkan untuk mengamalkan amal kebajikan yang lain. Ketika salah satunya, ketika kita tengah datang
ke majelis ilmu yang biasanya, mohon maaf nih, kalau biasanya kita tidak biasa sholat antara azan dan iqamah. Biasanya kenapa? Karena biasanya datangnya nunggu qomat baru datang. Pulangnya biasanya langsung. Ketika di majelis ilmu seakan-akan kita lebih mudah, lebih ringan anggota badan kita untuk melakukan sholat-sholat tadi. Selepas sholat kita sholat rawatib, sunnah rawatib dan seterusnya. Itu adalah salah satu dampak dari amal soleh yang sedang kita lakukan. Akan menarik amal soleh yang lain. Menarik amal soleh yang lain. Baik, itu yang pertama. Kemudian antara satu mukmin dengan mukmin yang lain itu kadar keimanannya berbeda-beda. Kadar keimanannya berbeda-beda. Nah, itu bisa kita rasakan ketika kita sama-sama melakukan sholat, tetapi kalau kita saat itu khusyuk, sedangkan yang satunya teman kita itu kurang khusyuk, maka akan terlihat berbeda hasilnya. Hasilnya dari mana? Bukankah sholat itu menahan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Tetapi sholat yang bagaimana? Kenapa masih banyak orang yang sholat tapi masih melakukan penipuan? Orang yang sholat masih suka mencuri dan seterusnya. Itu sholat yang bagaimana? Sholat semakin berkualitas maka semakin akan memberikan dampak pada kehidupan seseorang. Baik, kemudian pada diri kita sendiri juga pasti kita rasakan. Hari ini kita ketika melakukan zikir pagi atau sebelum zikir pagi, ketika kita bangun, di mana ketika seorang sedang tidur maka setan akan mengikat dengan tiga ikatan sebagaimana disebutkan atau disampaikan oleh ustaz kita. Baik, ikatan pertama itu terurai dengan apa? Dengan zikir bangun tidur, terlepas satu. Kemudian ikatan yang kedua mengurainya dengan berwudu. Kemudian yang ketiga dengan apa? Dengan sholat. Bahkan kalau laki-laki sholat berjamaah, maka ia mengawali pagi harinya dalam keadaan, kata Nabi SAW, dirinya merasakan semangat untuk beraktivitas. Tetapi kalau sebaliknya, bangun subuhnya kesiangan, mohon maaf, kemudian lupa baca doa, itu masih terlihat atau terasa begitu lemas atau untuk beraktivitas. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang merutinkan zikir pagi dan petang, kemudian sebelumnya juga sholat malam, akan merasakan dampaknya pada kesehariannya itu ia ringan untuk melakukan ketaatan. Besoknya ketika ia melalaikan atau melupakan hal-hal yang tadi, maka ia akan merasakan begitu berat untuk melakukan ketaatan. Itu pada satu diri orang saja kita merasakan perubahan tersebut di keseharian kita. Hanya saja terkadang kita menyadari, terkadang tidak menyadarinya. Makanya biasanya orang umroh itu merasa yang biasanya tidak pernah jam 3 ke masjid, bisa jam 3 ke masjid. Iya kan? Karena ada nuansa suasana ikut terbawa ketaatan bersama orang-orang. Makanya disebutkan al-mu'minu qawiyyun bi ikhwani. Terkadang seorang mukmin itu dia merasakan semangat, dia menjadi kuat ketika bersama saudara-saudaranya. Bersama saudara-saudaranya. Maka jangan menjadi orang yang menyendiri. Menyendiri. Karena ia akan merasakan semangat ketika bersama orang-orang. Dan itu bukan dikatakan, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, itu bukan dikatakan sebagai bagian dari kenifakan atau riya, bukan. Jadi kalau orang hadir di majelis ilmu, ia merasakan semangat untuk beramal soleh, sholat, zikir, doa, antara azan dan iqamat. Kemudian kalau tidak di hari-hari biasa, dia tidak menghadiri majelis ilmu, ia merasakan kayak malas gitu. Itu bukan bagian dari riya, itu bukan bagian dari kemunafikan, tetapi itu dampak positif yang ia rasakan ketika bersama
saudara-saudaranya sesama mukmin, dan itu merupakan kebaikan. Jangan malah memahami bahwasanya ia takut riya akhirnya ditinggalkan majelis ilmunya, dan ini merupakan salah satu tipu daya setan. Tipu daya setan untuk memalingkan kita dari menuntut ilmu. Baik, itu pada satu orang. Pada antara dua orang ini ada permisalan yang sangat baik, disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau ini merupakan ulama dari abad ketiga yang keilmuannya benar-benar diakui, dan beliau menulis buku tentang keimanan. Kata beliau begini, permisalan orang mukmin antara satu dengan yang lain, dua-duanya berhak menyandang status sebagai mukmin, akan tetapi kualitas keimanan, kadar keimanan itu berbeda. Beliau memberikan contoh dengan dua contoh. Yang pertama, kata beliau, pengrajin kayu. Ketika membuat meja misalkan, beliau menyebutkan hanya pengrajin kayu, soni. Yang satu membuat meja dengan penuh ketelitian, dengan profesional, dengan pelan-pelan, dan memperhatikan kualitas hasilnya. Kemudian setelah selesai, jadi meja itu dengan halus, dengan rapi dan bagus. Yang satunya juga berprofesi sebagai seorang pengrajin kayu. Ia membuat meja tetapi motongnya asal-asalan, tidak diukur dulu, yang penting potong, kemudian dipalu dan jadi. Tentunya dua hal ini dapat kita saksikan, dapat kita lihat berbeda, tetapi dua-duanya dikenal sebagai tukang kayu atau pengrajin kayu. Begitu juga orang mukmin. Yang satu memperhatikan kualitas keimanan, menjaga kadar keimanannya agar terus stabil. Yang satu tidak perhatian terhadap imannya, mau itu sedang down, turun, ataupun sedang naik, tidak diperhatikan ketaatan, maka hasilnya itu pun juga berbeda. Maka salah besar orang atau kelompok yang mengatakan bahwasanya iman orang pelaku maksiat dengan imannya Abu Bakar, dengan imannya para sahabat, dengan imannya para nabi itu sama, merupakan salah besar. Karena kadarnya itu berbeda. Allah sendiri juga membagi orang-orang beriman itu. Allah sendiri di dalam Al-Quran membagi orang-orang beriman. Tidak satu posisi. Makanya surga pun juga bertingkat-tingkat. Kalau semuanya sama keimanannya, sedangkan amal soleh itu, amalan perbuatan anggota badan itu hanya penyempurna keimanan, tidak memberikan pengaruh, maka apa gunanya surga yang bertingkat-tingkat, neraka yang bertingkat-tingkat. Makanya Allah dalam sebuah ayat menyebutkan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa katsirun minhum sabiqum bil khairat." Kemudian kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang, kemudian di antara mereka itu ada zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu pelaku kemaksiatan. Mereka beriman tetapi mereka melakukan maksiat. Ini dinamakan di dalam Al-Quran sebagai zalim li nafsihi. Ia menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ada muqtasid, orang yang minimalis. Minimalis di sini artinya ia hanya mencukupkan diri menggawi atau mengerjakan yang wajibnya aja, ya. Kemudian larangan ini yang dihindari hanya yang haramnya aja. Yang makruh ya kadang tegawi. Nah, ini dinamakan muqtasid. Ada pula level di atasnya. Kalau level terbawah tadi yang menzalimi dirinya sendiri, kemudian yang kedua ini mukmin tetapi muqtasid, yang minimalis hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ia yang bersegera melakukan berbagai kebaikan, entah itu yang wajib maupun yang sunnah dikerjakan. Nah, itu perbedaan di kalangan kaum mukminin. Dari sinilah ahlu sunnah mengatakan bahwasanya keimanan itu berbeda kadarnya antara satu orang dengan orang yang lain, itu satu. Yang kedua, keimanan pada diri satu orang mukmin juga berbeda dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Antum kalau berada di masjid itu merasakan nyaman, tapi kalau berada di tempat yang di situ banyak kemaksiatan, antum juga merasa tidak nyaman. Nah, itu menunjukkan ada perubahan dari keimanan kita.
Baik, inilah yang terkait tentang akidah dua Razi ini, di mana mereka mengatakan sangat simpel, keimanan itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Pada kesempatan yang lalu kami sebutkan tentang dalil terkait keimanan yang mencakup 3 aspek tadi, hati, lisan, dan anggota badan. Pada kesempatan kali ini disebutkan dalil terkait bertambah dan berkurangnya iman. Sekarang sebelum kita beranjak pada poin kedua, kira-kira bertambah dan berkurangnya iman itu terletak pada apa? Apakah pada hati saja, atau pada lisan saja, atau pada anggota badan? Semuanya. Semuanya. Karena tadi semakin banyak kita mengumpulkan bagian-bagian keimanan dengan melaksanakan ketaatan atau menghindari kemaksiatan, maka semakin banyak juga pundi-pundi keimanan kita. Walaupun kadar besar kecilnya itu tergantung kualitas. Jadi sama-sama sholat, tetapi yang satu memperhatikan kualitas sholatnya, yang satu asal-asalan. Walaupun ini juga ada peningkatan keimanan, tetapi bisa jadi berbeda sekali antara kualitas keimanan yang didapat, peningkatan keimanan yang didapat antara satu dengan yang lainnya. Baik, itu terkait tentang bertambah berkurangnya iman, di mana bertambah dan berkurangnya iman ini bisa terjadi pada apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapatkan musibah pertama kali, terkadang ilmu yang kita pelajari itu sekarang seakan-akan hilang, menguap. Ketika tiba-tiba kita menghadapi musibah yang kita rasa itu begitu berat, terkadang orang yang sudah mengaji lama pun berusaha mengenal tentang Allah saja, itu bisa menguap ilmunya. Nah, inilah pentingnya keimanan pada waktu itu. Jadi, kalau hanya bersandarkan kepada ingatan di kepala, maka bisa jadi itu menguap ketika mendapatkan musibah yang besar, yang tiba-tiba kita tidak sanggup pada waktu itu untuk langsung mengingat Allah. Nah, disitulah keimanan mulai menunjukkan fungsinya. Makanya Nabi SAW selalu berusaha mengajarkan kita untuk selalu terikat kepada Allah, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi. Kita diajarkan, karena itu semuanya hakikat. Itu semua bagaimana hati seorang hamba itu tertaut kepada Allah. Artinya ia ridho terhadap segala keputusan Allah, apapun yang Allah atur untuk urusannya, maka ia ridho. Itulah kenapa selalu zikir itu tidak boleh lepas dan merupakan salah satu cara meningkatkan keimanan, karena ia akan mengikat hati kita kepada Allah Ta'ala. Nah, terkadang walaupun sudah lama mengaji, tidak menutup kemungkinan siapa aja, baik itu yang sedang belajar maupun ustadznya, kadang ketika mendapatkan musibah, tiba-tiba yang di kepala ini menguap, seakan-akan hilang sementara, lupa. Nah, disitulah keimanan itu mulai menunjukkan fungsinya, di mana seseorang akan, ketika ia selalu menjaga keimanannya, maka keimanan tersebut akan membentenginya dari perbuatan atau keyakinan yang buruk kepada Allah Ta'ala ketika mendapatkan musibah. Dan tidak jarang mungkin kita dapati, bahkan mungkin terjadi pada diri kita sendiri, mungkin kehilangan sesuatu atau rugi besar, terkadang kita langsung lupa terkait bagaimana kita menyikapi musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Baik, itu terkait tentang keimanan tadi. Kemudian poin yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah perkataan yang kedua, wal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin. Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk, bijami'i jihatihi, dari seluruh sisinya. Apa maksudnya? Dari seluruh sisinya. Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan Allah,
bukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dari segala sisinya itu merupakan kalamullah. Apa saja sisi-sisi dari Al-Quran yang dimaksud? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jemaah sekalian, yang pertama adalah hurufnya. Itu sisi pertama. Huruf-huruf di Al-Quran itu merupakan kalamullah, bukan makhluk. Hurufnya. Huruf yang kita lihat di Al-Quranul Karim itu merupakan bagian dari kalamullah, bukan makhluk. Itu yang pertama. Kemudian selain huruf, aswatnya, suara dari huruf tersebut itu juga bukan makhluk. Juga bukan makhluk. Kenapa demikian? Karena di luaran sana atau di masa dua imam ini mulai ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu yang maksudnya kalamullah itu adalah yang nafsani, perkataan hati. Adapun yang hurufnya itu makhluk, suara itu makhluk. Nah, para ulama membedakan antara suara kita ini makhluk, tapi ketika kita membaca Al-Quran, isi dari suara itu yang dibaca itu adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah, bukan makhluk. Bisa dipahami? Suara yang kita dengar dari imam membaca, suara itu suara makhluk. Tetapi isi bacaannya itu, ayat suci Al-Qur'annya itu bukan makhluk. Nah, kenapa sampai ada yang membedakan itu? Karena pada waktu itu disebutkan Al-Qur'an itu cuman perkataan Allah, perkataan hati Allah Ta'ala. Hurufnya, suaranya itu merupakan makhluk. Dan ini merupakan suatu yang keliru. Baik, bisa dipahami atau sulit? Ulangi ya. Baik. Disebutkan di sini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ghairu makhlukin, bukan makhluk. Artinya kalau bukan makhluk itu merupakan bagian dari Allah Ta'ala, bagian dari sifat Allah Ta'ala. Nah, sekarang perlu kita bedakan, tidak dipukul rata. Maksudnya ketika kita mendengarkan Al-Qur'anul Karim, maka yang didengarkan itu adalah Al-Qur'annya. Tetapi suara yang kita dengar, ada yang falas suaranya, ada yang enak suaranya, itu suara makhluk. Tetapi bacaannya itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan makhluknya. Bisa dipahami ya? Kalau suara falas, suara enak itu suara manusia makhluk. Ya. Tetapi isi yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Udah, seperti itu aja pahaminya. Nanti ada lagi pembahasan yang lain agak ruwet, tapi tidak perlu kita sampaikan di sini. Cuman cukup terkait apa yang kita dengar, terkait suara. Kalau suara itu suara manusia, suara makhluk, tetapi yang disuarakan itu adalah Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an bukan makhluk. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita ini itu merupakan kayak semacam simbol atau sesuatu yang menunjukkan perkataan Allah yang sebenarnya. Bukan. Yang kita dapati ini adalah memang perkataan Allah Ta'ala. Baik. Sudah azan? Belum? 1 menit lagi. Baik. Itu terkait Al-Qur'anul Karim. Sehingga definisi Al-Qur'an sendiri itu merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan dari sisi Allah, di mana Jibril membawa turun Al-Qur'anul Karim. Perkataan Allah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah lah Al-Qur'an ini bermula, dan nanti Al-Qur'an ini akan kembali kepada Allah, di mana di akhir atau sebelum menjelang kiamat nanti Al-Qur'an ini akan diangkat, sehingga tidak ada lagi yang membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang mengingat Al-Qur'an. Baik itu tulisannya, baik itu hafalannya akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjelang
detik-detik terjadinya kiamat. Makanya selagi kita masih bisa melihat, membaca Al-Quranul Karim, masih bisa menghafal Al-Quranul Karim, maka pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak bisa membacanya lagi, memandang huruf-huruf Al-Quranul Karim. Kita ulangi lagi, poin yang pertama dari akidah dua Razi ini. Kalimatnya sederhana tapi butuh penjelasan. Yang pertama tadi adalah iman menurut mereka berdua adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan hati, perkataan lisan. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Yazidu wa yanqus. Ia bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Baik, itu yang pertama. Poin yang kedua adalah terkait Al-Quran itu sendiri. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran merupakan kalamullah, perkataannya Allah, ghairu makhlukin, bukan makhluk dari semua sisinya, dari hurufnya, suaranya. Artinya takallamallahu bihi bikalamin yusma. Allah berbicara, berkata dengan Al-Quran ini dengan perkataan yang didengar. Perkataan yang didengar, bukan perkataan dalam hati Allah, bukan. Bukan perkataan dalam hati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menetapkan bahwasanya Tuhan kita itu memiliki sifat berbicara, sifat kalam. Dan ada sebuah kaidah yang berbunyi seperti ini: setiap kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka Allah selaku pemberi kesempurnaan itu lebih berhak atau paling berhak memiliki sifat kesempurnaan itu yang paling tertingginya atau level tertingginya. Jadi kalau di antara sesama kita, orang yang berbicara itu merupakan kesempurnaan. Karena orang yang tidak mampu berbicara itu merupakan hal yang kurang, mohon maaf. Iya kan? Hal yang kurang. Maka Allah yang memberikan sifat kesempurnaan berupa kemampuan berbicara, Allah lebih layak dan lebih berhak untuk memiliki sifat tersebut. Maka termasuk sikap kurang beradab kepada Allah ketika kita mengatakan Allah tidak berbicara, atau Allah berbicara tapi cuma dalam hati. Itu merupakan sifat yang keliru dan tidak beradab kepada Allah. Karena ahli sunnah menetapkan sebagaimana Allah tetapkan tentang dirinya. Makanya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah mengajak bicara Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya. Sebagian kelompok justru merubah, kalau bisa merubah harokatnya yang dirubah. Tidak bisa merubah ayatnya, nggak mungkin merubah. Karena Al-Quranul Karim itu merupakan kesepakatan kaum muslimin. Dari masa ke masa, kalau ada yang berusaha merubah satu kata dari Al-Quranul Karim, pasti ketahuan. Karena Allah menjaga Al-Quran ini tidak hanya dalam bentuk tulisan, di mana Allah mudahkan Al-Quran ini dalam bentuk mushaf-mushaf, maupun juga dalam bentuk hafalan-hafalan di dada kaum mukminin. Maka ada yang berusaha merubah harokatnya dengan membaca yang seharusnya wa kallamallahu menjadi wa kallamallaha Musa taklim. Artinya Musa yang mengajak bicara Allah. Dan ini merupakan sebuah kekeliruan. Baik, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang kita ambil pada malam hari kali ini itu terkait dengan takdir. Dengan takdir. Di sini disebutkan al-qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Takdir baik dan buruk itu berasal dari Allah. Ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan sedikit di sini. Yang pertama, apakah takdir Allah itu buruk? Apakah perbuatan Allah itu ada yang bersifat buruk atau tidak? Di sini para ulama menegaskan bahwasanya semua perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang maha sempurna, maha mulia, dan tidak ada keburukan satu sisi pun. Satu celah pun tidak ada perbuatan buruk dari yang berasal dari Allah Ta'ala. Lantas kenapa dengan disebutkan takdir baik dan takdir buruk? Takdir buruk ini adalah menurut manusia.
Kadang menurut kita itu baik buruk, tetapi Allah mengetahui itulah yang baik buat kita. Dipahami ya? Artinya takdir buruk ini, makanya para ulama ada yang menegaskan bahwanya takdir Allah seluruhnya adalah takdir yang baik. Itu kalau dari sisi Allah. Kalau dari sisi kita yang menerima takdir itu, terkadang kita menganggap bahwasanya ini adalah buruk bagi kita. Padahal bukan demikian. Itu karena ketidakmampuan kita menangkap hikmah dari sebuah takdir yang Allah takdirkan untuk kita. Allah menakdirkan, misal, la qadarullah, anak kita wafat di usia yang masih kecil. Kita merasakan itu merupakan takdir yang berat bagi kita. Tetapi siapa yang tahu kalau ketika ia besar nanti justru membuat kita malah jantungan misalnya, dan seterusnya, menjadi ujian terberat kita, dan seterusnya. Maka ketika anak kita diambil oleh Allah dalam keadaan kecil, salah satu hikmahnya adalah anak ini akan memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya, akan menuntun orang tuanya, mengajak mereka ke dalam surga Allah Ta'ala. Ini di antara sekian kecil hal yang terjadi di sekitar kita. Baik, atau contoh yang lain, selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belum diberikan rezeki oleh Allah berupa karunia anak, kita menganggap ini adalah takdir yang buruk bagi kita. Teman-teman kita yang baru menikah 1 tahun sudah hamil, sudah lahir anaknya, sedang kita berpuluh-puluh tahun belum mendapatkan karunia anak. Maka menurut kita itu adalah takdir yang tidak baik, tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi bagi Allah itu adalah takdir terbaik untuk kita. Karena apa? Di antara hikmah yang Allah berikan, bisa jadi ketika kita memiliki anak, kita malah akhirnya melalaikan kewajiban-kewajiban agama. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah. Karena terkadang saking sayangnya sama anak, akhirnya mungkin lebih memilih mungkin hadir kajiannya kena aja, main dulu non anak penting, padahal kan bisa setelah kajian atau sebelum kajian. Nah ini maksudnya melalaikan, bahkan mungkin meninggalkan sholat jamaah demi mungkin anak dan seterusnya. Nah makanya para ulama menegaskan dan mengingatkan bahwasanya takdir yang berasal dari Allah itu sebenarnya takdir yang semuanya baik dari berbagai sisinya. Buruk, kata buruk ini adalah menurut kacamata kita semua manusia yang terkadang kita mampu mendapat atau menangkap hikmah dari sebuah takdir Allah, dan lebih seringnya kita tidak mampu menangkap hikmah yang Allah titipkan atau selipkan di setiap takdirnya kepada kita semua. Baik, ini terkait takdir dari Allah. Kita tutup dengan 4 tahapan mengimani takdir Allah. Tidak dikatakan seseorang beriman kepada takdir Allah sampai ia mengimani 4 hal ini, 4 poin ini. Kurang salah satunya, maka dikatakan beriman kepada takdir Allah. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu tercipta, dan ketika tercipta, dan setelah tercipta. Itu yang pertama. Kita mengimani ilmunya Allah yang maha luas. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, adalah kita mengimani bahwasanya Allah menuliskan ilmu tadi terkait kita semua ini di Lauhil Mahfud. Di Lauh Mahfud, kitab yang terjaga di sisinya. Artinya kita mengimani Allah menuliskan takdir tersebut. Kemudian setelah tahapan ini, kita juga mengimani setelah Allah menuliskan takdir setiap dari kita, Allah menghendaki hal tersebut, dan kehendak Allah terkait takdir kita semua ini bersifat mutlak. Bersifat mutlak. Apa artian mutlak? Artinya kalau Allah berkehendak maka pasti terjadi, tidak ada penghalangnya. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi walaupun kita berusaha sekuat tenaga.
Kalau kita berkehendak terkadang ada yang menghalangi kehendak kita. Tapi kalau Allah, maka kehendak Allah bersifat mutlak. Itu yang ketiga. Tahap yang terakhir atau yang keempat adalah kita mengimani bahwasanya segala sesuatu ini melalui penciptaan Allah. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Baik itu manusia maupun perbuatan-perbuatan manusia itu juga bagian dari ciptaan Allah Ta'ala. Itu 4 tahapan mengimani takdir yang disebutkan oleh para ulama. Baik, itu 3 poin yang kita ambil pada malam hari kali ini. Insya Allah di pertemuan ketiga kita akan mengambil poin yang baru, yaitu poin yang keempat terkait sahabat Nabi SAW. Kita akan membacakan apa keakidah atau keyakinan dari 2 razi ini, Abu Zur'ah dan Abu Hatim ini terkait sahabat Nabi SAW. Jadi kita ulangi, sebenarnya bisa dihafalkan dengan mudah. Poin yang pertama adalah keimanan itu perkataan dan perbuatan ia bertambah dan berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk dari segala sisinya. Kemudian yang ketiga, takdir baik dan buruk Allah, takdir baik dan buruk itu berasal dari Allah Ta'ala. Cuma 3. Ya, baik, kita ulangi sekali lagi. Akidah 2 razi ini mudah sekali. Yang pertama, keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Poin yang kedua adalah Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan makhluk dari berbagai sisi atau segala sisi. Yang ketiga, takdir baik ataupun buruk semua berasal dari Allah Ta'ala. Adapun penjelasannya yang tadi kita sebutkan semua. Baik, nanti poin yang keempat adalah terkait tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Semoga yang disampaikan ini meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.